Balkondes berdiri karena dulu keprihatinan seluruh warga masyarakat di Kecamatan Borobudur berkaitan dengan dampak yang diperoleh dari adanya Candi Borobudur itu kurang mengena. Dalam artian walaupun sudah ada candi yang secara juga keajaiban dunia, tapi masyarakat di sekitar candi itu masih secara ekonomi masih ketinggal ketimbang kecamatan lain di Kabupaten Magelang saja, bukan di Kabupaten Karawang. Di Kecamatan Borobudur itu ada 20 desa, Mbak. Dan dari 20 desa itu mungkin kami desa yang ketinggal dengan ke-20 desa itu yang lain. Mungkin kalau di nomor ya ada nomor 18 atau 19. Karena apa? Karena mungkin mata pencarian warga kami kebanyakan adalah petani dan buruh tani. Tapi dengan adanya Balkondes, dengan adanya objek-objek wisata yang ada di tempat kami, ini seiring dengan banyak datangnya wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Desa Karangrejo, sekarang geliat ekonomi di desa kami semakin tiap tahun semakin meningkat. Itu dalam artian yang dulunya warga masyarakat kebanyakan adalah cuman berpendidikan sampai sekolah dasar, bahkan banyak yang tidak sekolah, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak sarjana-sarjana muda yang ada di desa kami. Balkondes berdiri karena apa nih? Dulu keprihatinan seluruh warga masyarakat di Kecamatan Borobudur berkaitan dengan dampak yang diperoleh dari adanya Candi Borobudur itu kurang mengena. Dalam artian walaupun sudah ada candi yang secara tujuh keajaiban dunia, tapi masyarakat di sekitar candi itu masih secara ekonomi masih ketinggal ketimbang kecamatan lain di Kabupaten Magelang saja, bukan di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu kami dan teman-teman kepala desa waktu itu sering mengajak diskusi pengelola Taman Wisata Candi. Istilahnya demo kecil-kecilan lah. Caranya kami menginginkan sebagian dari tiket masuk itu harus menjadi bagian dari desa-desa ke-20 desa itu. Tapi secara undang-undang tidak mungkin, akhirnya win-win solutionnya adalah satu desa didampingi oleh satu BUMN. Jadi setiap desa itu ada satu BUMN yang kebanyakan itu membangun Balkondes. Berarti dari 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur ini semua punya Balkondes, tapi tidak semua desa bisa menjalankan apa yang sudah diberikan oleh BUMN ini berjalan sesuai yang diharapkan. Ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan, ada yang mati suri, justru ada yang membebani dan sudah tidak operasional. Tapi alhamdulillah di tempat kami Balkondes Desa Karangrejo setiap tahun ada peningkatan kunjungan, peningkatan penghasilan asli yang diperoleh dari Balkondes, dan ada peningkatan karyawan yang bekerja di Balkondes. Nah itu yang paling utama bisa mempekerjakan warga dan paling tidak bisa memberikan dampak ekonomi, karena satu Balkondes ya memang yang bekerja itu kurang lebih 30 orang, tapi kan ada tukang parkir, ada pedagang asongan yang datang ke sini, dan ketika nanti sudah menjadi penghasilan asli desa dipergunakan oleh pemerintah desa untuk membangun jalan, membangun jembatan, untuk pelebaran akses jalan, untuk membangun kantor desa, itu kami juga dari ini semua, Mbak. Ketika pemerintah desa berkeinginan Balkondes maju, tapi pengelolanya wis kurang profesional, warganya tidak mendukung, juga tidak akan jalan. Kalau tidak ada sinergitas antara semua stakeholder yang ada di desa, apapun itu saya yakin akan terkendala jalannya. Tapi ketika pengelola Balkondes, badan usaha milik desanya, pemerintah desanya didukung oleh semua warga masyarakat untuk memang benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan masyarakatnya, saya yakin akan berjalan. Balkondes itu kan cuman dikira resto sama tempat nikah dan lain-lain. Di Balkondes juga ada homestay, Mbak Nisrina, yaitu perlu tahu. Kadang kan Balkondes apa? Resto, tempat makan-makan atau tempat nikahan atau apa. Sedangkan di Balkondes sendiri kan ada namanya homestay. Kebetulan di desa kami, Desa Karangrejo, ini terdapat 20 kamar homestay Balkondes Karangrejo dengan tipe family, couple sama single. Kalau family itu satu rumah terdiri dari 3 kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi dalam dan lain-lain. Kalau couple berarti satu rumah 2 kamar. Kalau single satu rumah 1 kamar. Kesemuanya ini
terdapat 20 kamar homestay Balkondes Desa Karangrejo yang bekerja sama dengan homestay warga. Kami juga punya asosiasi homestay warga. Asosiasinya namanya Karangrejo Asri. Ketika di sini penuh, nanti sama teman-teman Balkondes akan dilempar ke homestay. Khususnya teman-teman yang muda-muda ini tadi loh, banyak banget yang dulunya itu mungkin cuman menjadi buruh tani, sekarang masih menjadi buruh tani tapi punya pekerjaan sampingan. Yang petani ya masih petani, tapi kan tetap ada yang menjadi ketika tidak rame menjadi supir VW, menjadi tukang parkir, menjadi guide wisata, itu juga banyak. Kalau di awal-awal tantangan mungkin sangat berat ya, karena ini adalah akses menuju ke sawah. Memang dulu kami nggak ada jalan gitu. Mungkin masyarakat petani kadang mau lewat juga, kadang ketika ada keramaian itu mereka masih malu-malu. Tapi sekarang sudah menjadi terbiasa. Kalau dulu kan kalau orang desa kan ketika ada keramaian mereka nggak mau mendekat karena saru istilahnya, nggak pantas. Tapi kalau memang ini sekarang sudah menjadi biasa gitu, mereka ada keramaian juga jalan, mereka sudah melakukan banyak hal, Maksudnya dalam artian dari promosi, dari pelayanan agar masyarakat datang itu mereka sudah melakukan banyak hal. Dan di setiap tahunnya dari BUMDes juga melaporkan bahwasanya perolehan dari apa yang menjadi kinerja mereka di Balkondes itu kan dilaporkan di desa terhadap warga masyarakat, terhadap ini bahwasanya di tahun ini contoh misal, kan saya punya akses jalan yang menuju Balkondes itu sudah rusak, sudah lama. Walaupun tempat itu bukan di wilayah kami, tapi yang menggunakan ke sini itu adalah yang sering lewat situ adalah warga masyarakat Desa Karangrejo. Kalau itu dianggarkan dari APBD desa, kan tidak mungkin. Karena nggak berbunyi. Kenapa Pak Lurah membangun di tempat yang lain? Tapi ketika itu yang membangun adalah BUMDes, itu akses jalan penunjang Balkondes dengan kami meminta izin terhadap desa setempat, itu alhamdulillah kemarin jalan yang rusak sudah tertangani semua. Saya harapannya paling tidak jangan puas cuma sampai di sini. Dalam artian kan hal-hal yang pengen kita kembangkan, termasuk kemarin khusus di unit Balkondes adalah di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa. Ini khusus di usaha Balkondes ini kan yang menjadi PR kurang kamar. Karena di Sabtu Minggu mesti banyak yang komplain, bendino pesen kok setiap hari sudah full. Ya, setiap hari setiap Sabtu Minggu full. Nah itu adalah PR depan kami adalah menambah jenis kamar, tapi dengan tipe-tipe yang sedikit berbeda. Kalau ini kan sudah cukuplah 20 kamar dengan tipe yang hampir sama. Nanti ini akan kita lagi dalam proses pembahasan nambah kamar sama tempat-tempat meeting room sama ruang rapat yang tertutup. Beberapa penghargaan yang diberikan oleh kan kalau di awal-awal Balkondes berdiri tahun 2016, 2017, 2018 itu kan masih sangat disorot oleh banyak kementerian, termasuk salah satunya adalah Kementerian BUMN. Dan di setiap tahunnya kelihatannya ada namanya Balkondes Award, dari mereka akan menilai bahwasanya ini dianggap jalan apa tidak, dan alhamdulillah dari beberapa kali penilaian itu best of the best, terbersih, ini ya alhamdulillah pengelolaan desa kami, pengelolaan Balkondes kami termasuk yang sering mendapatkan apresiasi dari ini. Datang ke Balkondes Desa Karangrejo, di area Balkondes Karangrejo ini ada joglo untuk resto, terus ada limasan untuk tempat diskusi. Kami mempunyai 20 kamar homestay dengan tipe family, couple sama single, dan nuansa pedesaan masih sangat alamiah di sini. Di sekeliling kami juga ada kafe Truntum, ini juga hasil kerjasama desa dengan BUMN. Kami juga punya galeri seni di sampingnya, dan bentang pandang hijau, bentang pandang meroreh
kelihatan di desa kami, Desa Wisata Karangrejo. Nuansa desa, desonisasi dengan tanaman padi, hijau royo-royo masih terjaga di desa kami, Desa Wisata Karangrejo. Kontes.